Buat umat Islam, gimana rasanya kalau pas sholat berjamaah imamnya baca surat panjang banget? Ternyata menurut Ustadz Dasat Latif, manjang-manjangin surat dalam sesi berjamaah itu melawan sunnah Nabi loh. Ini bisa dilihat di salah satu video ceramahnya si Ustadz. Dia nyindir para ustadz muda yang mungkin masih perlu banyak belajar Islam. Kata Dasat, mereka ini suka panjang-panjangin bacaan surat dalam sesi sholat berjamaah. Kayaknya sih aksi itu mereka lakuin buat nunjukin hafalan mereka. Jadi kesannya biar orang tahu mereka ini nguasain banyak hafalan. Bahasanya mah ini flexing versi beragama. Padahal fenomena ini malah berlawanan sama sunnah Nabi. Kalau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu, katanya. Nabi Muhammad SAW sendiri kalau jadi imam sholat berjamaah memilih bacaan yang pendek supaya makmum gak keberatan. Kenapa harus ringkas? Karena di belakang imam itu ada bermacam-macam jamaah. Ada yang udah tua, ada yang sakit, ada yang lagi buru-buru, bahkan bisa aja ada yang lagi, maaf ya, nahan kentut. Kebayang kalau imamnya baca panjang, jemaah bukannya khusyuk, malah gelisah. Ustadz Dasat sampai bercanda kalau bacaan kepanjangan, makmum bisa malah baca pengumuman di dinding masjid. Dari kas masjid, kalender, sampai tulisan di baju jemaah lain. Ustadz Dasat juga singgung kondisi saat seorang santri hafiz Quran jadi imam di kampungnya. Saat sholat, tiba-tiba ada cicak jatuh di dekatnya. Dia kaget dan alhasil hafalannya langsung buyar. Karena panik, dia minta makmum di belakangnya untuk menyambung bacaan. Ternyata makmumnya juga nggak hafal. Soalnya suratnya panjang banget. Kejadian lain yang disinggung Ustadz Dasat adalah soal imam yang kentut di saat sujud. Biasanya kalau imam lupa ayat, makmum bisa bantu menyambung. Tapi kalau imam kentut, nggak ada yang bisa bantu. Pernah ada kejadian imam sujud lama banget sampai jemaah mulai curiga. Ternyata pas mereka lihat ke depan, imamnya udah nggak ada. Dia keluar diam-diam lewat pintu samping karena malu dia kentut. Kata Ustadz Dasat, kalau imam kentut kasih kode biar jemaah tahu dan bisa diganti, jangan malah kabur. Ustadz Dasat memang biasa mengangkat cerita-cerita lucu. Tapi di balik cerita kocak ini ada pesan serius. Dalam sholat berjamaah, imam itu seperti pemimpin. Kalau pemimpin salah langkah, jemaah bisa bubar. Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat, seorang pemimpin harus bijak dan bertanggung jawab. Bukan sekedar menunjukkan kemampuan atau kelebihan sendiri, tapi juga memahami kondisi orang-orang yang dipimpinnya. Jadi buat para imam muda, pesan Ustadz Dasat jelas, jangan sholat berjamaah dijadikan ajang flexing hafalan. Hafalan panjang itu bagus, tapi kalau jadi imam, yang penting itu kenyamanan makmum. Sholat itu ibadah yang harusnya membuat tenang, bukan bikin jemaah resah. Dan yang paling penting, ikuti sunnah Nabi. Buatlah ibadah jadi lebih mudah, bukan lebih sulit. Karena sholat yang ideal bukan soal siapa yang paling panjang bacaannya, tapi siapa yang paling paham keadaan makmumnya. Ayo para imam sholat, perpendek suratmu.